Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan WP atau wajib pajak, yaitu pribadi atau badan. Ingat-ingat ya, pribadi atau badan. Kalau pribadi berarti orang pribadi, orang per orang, atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak. Jadi yang disebut sebagai WP itu tidak hanya badan usaha tetapi pribadi juga atau perorangan, bukan hanya entitas bisnis atau entitas usaha, tetapi semua badan yang lain, misal ada berbentuk yayasan maupun badan-badan yang lain juga termasuk dianggap sebagai WP atau wajib pajak. Untuk WP berupa orang atau orang pribadi atau orang per orang tidak perlu kita definisikan ya, karena sudah melekat pada pribadi masing-masing. Kemudian kalau badan ini silakan Anda baca sendiri untuk penjelasannya. Contoh dari badan bisa juga PT, kemudian CV maupun bentuk perseroan lainnya. Kemudian ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, sospol, ataupun organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Kita lanjut pada pengertian pengusaha, silakan Anda baca. Yang jelas pengusaha di sini tidak terpaku hanya pada badan usaha saja, tetapi juga bisa jadi pada orang per orang atau pada orang pribadi. Tidak semua pengusaha disebut sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang masuk dalam cakupan definisi PKP di sini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak dan juga JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang untuk PPN. Tidak termasuk, dan PKP ini bukan pengusaha kecil karena nanti akan ada batasan tertentu, maka dia disebut sebagai pengusaha kena pajak atau bukan, karena batasan tersebut mempengaruhi. Kalau di atas batasan tersebut maka disebut PKP, di bawah batasan tersebut disebut sebagai pengusaha kecil. Berdasarkan definisi dan ketentuan di atas, maka pengusaha baik WP orang pribadi maupun badan jika dalam 1 tahun memiliki peredaran bruto usaha sebesar 4,8 miliar, maka di sini wajib dikukuhkan sebagai PKP, dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Wajib ya kalau peredaran brutonya mencapai atau minimal 4,8 miliar. Tapi kalau di bawah 4,8 miliar dia termasuk dianggap sebagai pengusaha kecil, maka tidak wajib. Kalau tidak wajib tapi dia pengen dikukuhkan menjadi PKP, maka dia bisa meminta untuk memilih dia untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi yang di bawah 4,8 miliar itu tidak wajib, tetapi dia bisa meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau di atas 4,8 miliar wajib. Jadi di sini bedanya antara yang di atas 4,8 miliar sama di bawahnya adalah wajib dan tidaknya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang jangka waktu dalam perpajakan. Yang pertama ada masa pajak. Masa itu jangka waktu adalah 1 bulan, bulan seperti kita biasanya, bulan takvim. Kemudian kalau dalam pajak itu misal untuk masa Agustus, maka pelaporannya terakhir adalah di bulan masa September, di bulan September atau di bulan berikutnya, yaitu pelaporan terakhir di setiap tanggal 20 September atau 20 pada bulan berikutnya. Kalau tahun pajak itu sama seperti tahun kita, yaitu dari awali bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Yang ketiga adalah bagian tahun pajak, yaitu bagian dari 1 tahun tersebut. Dalam perpajakan kita juga mengenal istilah NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP ini dikeluarkan sebagai identitas bagi wajib pajak, bahwa dia merupakan wajib pajak yang dimana nomor tersebut akan dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Jadi kalau orang sudah memiliki NPWP, orang ataupun badan sudah memiliki NPWP, maka dia wajib untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Mengapa demikian? Karena dengan NPWP, misal ada WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan ketahuan, karena yang melaporkan atau yang memenuhi kewajiban perpajakannya akan terekam berdasarkan nomor yang dimilikinya. Jadi kalau tidak memiliki, tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya akan terekam dan akan diketahui oleh pihak Dirjen Pajak.
NPWP tersebut digunakan untuk menjadi identitas atau mengetahui identitas dari wajib pajak yang bersangkutan, kemudian digunakan juga dalam sarana administrasi perpajakan dan juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran sehingga yang tidak membayar tidak lapor akan terekam dan akan diketahui oleh pihak Dirjen Pajak. Semua pihak wajib memiliki NPWP baik orang pribadi maupun badan usaha termasuk wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Jadi jika kondisi wanita seperti itu memiliki penghasilan sendiri, maka dia dan harta yang didapatkan atau penghasilan yang didapatkan tidak digabung dengan suami, maka dia wajib memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, terpisah dari penghasilan suami, sehingga dia juga wajib memiliki NPWP. Di depan kita sudah membahas pengertian tentang pengusaha kena pajak bagi siapa saja yang memiliki penghasilan. Pengusaha yang memiliki penghasilan di atas 4,8 miliar maka diwajib dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak dan akan mendapatkan NPPKP yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsi dari NPPKP ini hampir sama dengan fungsi NPWP yaitu terkait dengan administrasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak ditambah juga untuk data dan informasi pemenuhan administrasi terkait dengan PPN dan PPNBM yang dialaminya atau yang dilaluinya. Selain pengusaha yang memiliki peredaran bruto di atas 4,8 miliar, yang wajib mendaftarkan atau memiliki NPPKP adalah importir maupun eksportir. Terdapat sanksi ketika WP tersebut tidak memiliki NPWP ataupun tidak memiliki NPPKP, yaitu pidana selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. NPWP akan bisa dihapus dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, jika WP pindah dari satu KPP ke KPP yang lain, contoh KPP di Madiun pindah ke Ponorogo, maka data di Madiun dihapus dan dipindah ke Ponorogo. WP meninggal dunia, biasanya yang melanjutkan adalah ahli warisnya jika ahli waris tersebut memang sudah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai wajib pajak. Kemudian warisan yang telah selesai dibagi, badan termasuk BUT bentuk usaha tetap yang dibubarkan jika BUT tersebut dibubarkan. Yang kelima adalah WP wanita yang sudah menikah dan hartanya dijadikan satu atau digabung dengan harta milik suami, maka NPWP sang istri bisa dijadikan satu atau digabung dengan NPWP suami. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak di sini menggunakan SPT yaitu surat atau disebut sebagai surat pemberitahuan, yaitu terkait dengan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak ataupun harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, di mana saat ini sudah bisa dilakukan secara online menggunakan e-filing. SPT ini nanti akan dibedakan menjadi SPT masa dan juga SPT tahunan, digunakan sebagai berikut untuk pembayaran dan pelunasan, penulisan penghasilan, penulisan jumlah harta dan kewajiban perpajakan lainnya. Kemudian bisa juga digunakan untuk pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak untuk orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak atau dalam satu periode bulan pajak. Jadi SPT ini nanti akan digunakan WP dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, bisa juga dilakukan secara online kalau untuk saat ini. Untuk SPT masa, untuk masa pelaporannya maksimal adalah pada tanggal 20 pada bulan berikutnya atau pada masa berikutnya seperti penjelasan saya di awal. Kalau untuk SPT tahunan, yaitu untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Kalau untuk badan usaha adalah bulan tanggal 30 April pada tahun berikutnya. Jadi misalkan saja kita melaporkan pelaporan pajak untuk SPT tahunan tahun 2020 dari bulan Januari sampai Desember 2020, maka batas pelaporan kita untuk orang pribadi adalah pada 31 Maret di tahun 2021 dan 30 April tahun 2021 untuk badan usaha.
Sekian sekilas penjelasan dari saya terkait dengan materi kita yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.